Kita semua kan baca buku sejarah ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang menulis cerita-cerita itu? Nah, kali ini kita akan coba bongkar pertanyaan penting itu. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Semua cerita tentang pahlawan, tentang kerajaan-kerajaan besar yang kita tahu, apa itu satu-satunya versi kebenaran? Atau jangan-jangan itu cuma satu sudut pandang dari sekian banyak kemungkinan? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, kita masuk ke istilah kuncinya, historiografi. Kedengerannya agak akademis ya, tapi sebetulnya simple kok. Anggap aja kita lagi masuk ke dapurnya para sejarawan. Kita nggak cuma nikmatin hasil akhirnya, tapi kita intip proses masaknya. Gimana sebuah fakta diolah, dibumbui interpretasi, sampai akhirnya jadi cerita sejarah yang kita baca. Perjalanan kita bakal dibagi jadi 3 babak besar. Pertama, kita lihat gimana sejarah ditulis di zaman kerajaan. Lalu, kita loncat ke era kolonial saat penulisnya ganti. Dan terakhir, gimana bangsa Indonesia mulai menulis ceritanya sendiri setelah merdeka. Oke, kita mulai dari babak pertama. Jauh sebelum ada konsep Indonesia, sejarah itu ditulis bukan buat mencatat fakta apa adanya. Tujuannya jauh lebih magis dan politis. Nah, lihat deh poin-poin ini. Fokusnya selalu istana. Gayanya sering campur aduk sama mitos dan hal-hal gaib. Tapi yang paling penting adalah tujuannya, untuk melegitimasi kekuasaan raja. Jadi, cerita-cerita tentang silsilah raja yang nyambung ke dewa atau kemenangan perang karena kesaktian, itu semua dirancang biar rakyat percaya kalau sang raja memang layak dan ditakdirkan untuk berkuasa. Sejarah itu bisa dibilang alat politik. Dan ini kelihatan jelas banget. Di satu sisi kita lihat naskah lontar dari era Hindu-Buddha, di sisi lain ada kitab dari masa Kesultanan Islam. Tulisannya beda, agamanya beda, tapi fungsinya sama persis. Dua-duanya dipakai untuk mengukuhkan wibawa dan kekuasaan sang penguasa. Sejarah adalah bagian dari kemegahan istana. Coba lihat contoh konkret ini. Ini bukan cuma batu berukir loh, ini adalah sebuah pernyataan politik yang diabadikan. Tapak kaki Raja Purnawarman ini seolah-olah ngomong, lihat, akulah penguasa di tanah ini. Kekuasaanku setara dengan Dewa Wisnu. Nah, inilah cara kerja historiografi tradisional. Mereka menggunakan simbol dan mitos untuk membangun otoritas yang mutlak. Lalu, segalanya berubah. Datanglah penulis baru. Dengan pena yang berbeda, agenda yang berbeda, dan kacamata yang melihat dunia ini dengan cara yang sama sekali lain. Cerita pun diputar balikan. Ini adalah titik balik yang paling krusial. Fokus ceritanya geser total. Kalau tadinya cerita berpusat pada raja-raja dan masyarakat di Nusantara, sekarang ceritanya jadi tentang aktivitas orang Belanda di Nusantara. Tiba-tiba, kita seolah-olah jadi figuran di panggung sejarah negeri kita sendiri. Istilah untuk cara pandang ini adalah Eropa sentris. Sederhananya, semua hal diukur dari sudut pandang Eropa yang dianggap maju, beradab, atau penting itu ya yang relevan dengan kepentingan kolonial Belanda. Buku ini, contoh klasiknya. Judulnya Sejarah Jawa, tapi coba kita tanya, siapa yang nulis? Orang Inggris. Ditulis untuk siapa? Untuk orang Eropa. Jadi, kira-kira siapa yang digambarkan sebagai tokoh utama yang membawa kemajuan dan peradaban? Tentu saja orang Eropa. Disinilah kita bisa lihat dampaknya dengan sangat jelas. Sosok yang sama, Pangeran Diponegoro. Bagi penulis kolonial, dia adalah pemberontak, pengacau yang bengis. Tapi, begitu pena berpindah tangan ke sejarawan Indonesia, dia menjadi pahlawan nasional. Satu orang, dua label yang bertolak belakang. Jadi, siapa yang benar? Mungkin pertanyaannya bukan itu. Tapi, siapa yang sedang memegang pena? Sampul buku tua ini seolah berbicara. Lihat bagaimana kapal Belanda digambarkan dengan megah, seolah mereka pembawa peradaban. Inilah citra yang ingin mereka bangun. Mereka adalah aktor utamanya. Sementara jutaan penduduk Nusantara, kita cuma jadi latar belakang di panggung cerita mereka. Tapi tentu ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah sekian lama cuma jadi objek dalam cerita orang lain, tibalah saatnya pena itu direbut kembali. Inilah babak di mana bangsa Indonesia mulai menulis takdir dan sejarahnya sendiri. Foto ini menangkap sebuah momen yang sangat bersejarah. Ini bukan sekedar seminar akademis biasa. Ini adalah sebuah gerakan. Para sejarawan dan cendekiawan kita berkumpul dengan satu misi, kita harus bongkar narasi kolonial yang timpang itu dan kita harus bangun cerita baru dari sudut pandang kita sendiri, Indonesia. Tabel ini merangkum perubahannya dengan sangat jernih. Sudut pandang bergeser dari
Eropa sentris ke Indonesia sentris. Metodenya nggak lagi cuma politis, tapi lebih ilmiah dan kritis. Dan yang paling krusial, lihat baris terakhir. Peran orang Indonesia berubah total. Dari yang tadinya cuma jadi objek yang diteliti, sekarang kita menjadi subjek, aktor utama yang membentuk sejarahnya sendiri. Dan hasilnya adalah karya-karya seperti ini. Sejarah modern nggak lagi cuma membahas raja dan perang, tapi juga mencoba menyelami dinamika masyarakat, ekonomi, dan budaya yang jauh lebih kompleks. Sejarah menjadi lebih kaya, lebih kritis, dan lebih mencerminkan kehidupan banyak orang, bukan cuma segelintir elit. Oke, kita sudah melewati 3 babak penulisan sejarah Indonesia. Jadi, apa pelajaran utamanya buat kita semua? Kenapa sih kita harus peduli tentang siapa yang menulis sejarah? Inilah intinya. Paham historiografi itu ibarat kita punya kacamata khusus buat membaca sejarah. Kita nggak lagi cuma menelan cerita bulat-bulat. Kita jadi bisa melihat di balik layar, mendeteksi agenda penulisnya, dan mengenali sudut pandang apa yang sedang dipakai. Ini adalah alat berpikir kritis yang sangat kuat. Nah, ini tips praktisnya. Lain kali Anda baca artikel sejarah atau nonton film sejarah, coba deh ajukan 4 pertanyaan simpel ini. Siapa penulisnya? Kapan ini ditulis? Apa kira-kira tujuan si penulis? Dan yang paling penting, suara siapa ya yang nggak kedengeran di cerita ini? 4 pertanyaan ini bisa mengubah cara kita melihat masa lalu. Karena pada akhirnya, sejarah itu bukan sekedar kumpulan fakta mati. Sejarah adalah sebuah argumen tentang masa lalu. Dan mengetahui siapa yang sedang berargumen dan untuk tujuan apa adalah kunci untuk memahami cerita yang sesungguhnya. Jadi lain kali coba tanya, siapa yang memegang pena?